Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semuanya sehat selalu ya. Dan pastinya kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah, silakan disiapkan modulnya. Modul tematika subtema 1. Hari ini kita akan belajar bersama-sama muatan pelajaran bahasa Indonesia dan juga matematika. Yang pertama-tama, kita akan mempelajari bahasa Indonesia terlebih dahulu ya. Kita akan belajar tentang kosakata yang terkait letak rumah atau denah. Anak-anak, kita kenalan dulu yuk dengan arti dari denah. Denah adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya. Disebut juga dengan peta. Ini adalah pengertian berdasarkan KBBI. Nah, kalian dapat mengakses pengertiannya melalui KBBI secara online ya di alamat kbbbi.kemdikbud.go.id. Adapun fungsi denah adalah untuk menunjukkan letak suatu tempat atau bangunan, nama jalan yang ditulis secara detail sehingga kalian tidak tersesat atau salah jalan, terutama bagi kalian yang baru mengenal suatu daerah. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh denah ya. Nah, ceritanya si Udin baru pindah rumah. Bagaimana dia bisa mengenal bangunan-bangunan yang ada di sekitar rumahnya? Tentu saja dia memerlukan denah ini ya. Coba kalian perhatikan. Selain ada bentuk bangunannya, lalu dilengkapi juga denah tersebut dengan nama jalan, sehingga memudahkan kita untuk mengenali suatu tempat. Lalu bagaimana cara kita dapat membaca sebuah denah dengan mudah ya? Nah, denah itu sendiri dibaca berdasarkan letak bangunannya. Jadi bayangkan diri kalian berada di dalam bangunan tersebut. Berikutnya adalah kosakata yang berkaitan dengan denah. Di sebelah kanan, di sebelah kiri, bangunan, ujung jalan, di depan bangunan, dan di belakang bangunan. Jika kita mempelajari tentang denah, maka kita akan sering menemukan kata-kata seperti ini. Maka kita perlu mengenali cara membaca denah dan juga memahami maksud dari kata-kata ini. Ternyata untuk mempelajari kosakata banyak sekali manfaatnya ya. Nah, ternyata ada beberapa kata yang seringkali kita tidak mengetahui artinya, tapi kita tahu cara menggunakannya. Sekarang kita belajar yuk untuk mengetahui bagaimana cara menuliskan makna dari suatu kosakata. Tentu saja seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, di tema 2, kita dapat mengetahui makna suatu kosakata dengan menggunakan kamus KBBI 5. Dengan kita mengetahui makna suatu kosakata, kita dapat menuliskan sebuah kalimat dengan benar. Misalnya saja, kosakata yang terkait tugas kita sehari-hari seperti membeli. Maknanya adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Kalimatnya dapat kita buat secara mandiri. Misalnya, ibu membeli sayur mayur dan beberapa jenis buah di pasar tradisional. Contoh yang kedua, belajar. Maknanya berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Kalimatnya, Lani selalu belajar dengan rajin. Mudah bukan? Itu tadi materi bahasa Indonesia hari ini. Sekarang kita masuk ke materi matematika, yaitu tentang membandingkan nilai uang. Bagaimana ya caranya? Silakan perhatikan dengan baik. Nah, anak-anak, untuk membandingkan nilai uang, gunakanlah kata-kata berikut ini ya. 1. Lebih kecil. 2. Lebih besar. 3. Sama dengan.
Perhatikanlah terlebih dahulu nilai pecahan uangnya ya. Sekarang cobalah untuk memperhatikan contoh berikut ini. Lihat kedua gambar mata uang ini ya. Ada Rp5.000 dan juga Rp10.000. Kalian pasti tahu bagaimana cara membandingkannya. Betul sekali, lebih kecil. Jadi, Rp5.000 lebih kecil dari Rp10.000. Perhatikan cara penulisannya dan cara mengerjakannya ya, supaya kalian bisa mengerjakan di buku kalian nanti. Untuk penugasan hari ini, dapat kalian akses melalui Google Classroom. Perhatikan contoh tadi baik-baik ya, dan kerjakan semua penugasan hari ini dengan teliti. Selamat belajar dan sampai jumpa lain waktu.